بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid At-Tayyibah yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita melanjutkan kembali kajian kita. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang Babu Fadlis Salatil Maktubah. Bab ini membahas tentang keutamaan dan pentingnya salat fardu yang 5 waktu. Di pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang haramnya menunda-nunda waktu salat, ya, kecuali dalam keadaan keuzuran yang dibenarkan di dalam syariat. Bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri 'ulumihi fid dharain amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya salat itu adalah di atas orang-orang yang beriman, yaitu dengan waktu yang telah ditentukan.
Sesungguhnya salat itu di atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban dan dengan waktu yang telah ditentukan. Mauquta ay muqaddara. Maka fala tuakharu anhu. Dalam hal ini para ulama menjelaskan fala tuakharu anhu. Maka jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini para ulama kita membahas tentang menunda-nunda salat ini. Kemarin juga pada pembahasan yang telah lalu sempat saya kemukakan juga ada pendapat para ulama yaitu dibolehkannya menunda-nunda salat ini, artinya di dalam keuzuran yang pertama, yang kedua kemarin dikarenakan 3 bidang ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu yang bersifat fardu ain ya. Yang pertama ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu at-tasawuf ya. Nah, 3 bidang ilmu itu yang wajib kita pelajari. Maka di dalam majelis ilmu kalau kita sedang membahas 3 bidang ilmu tersebut, maka boleh menunda waktu salat ya jikalau memang dibutuhkan untuk itu, berhajat untuk itu, seperti kajian-kajian fikih ya, seperti kajian-kajian fikih. Maka jika terlewat waktu sedikit, 5 menit, 7 menit, tidak masalah lah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka para ulama membenarkan di situ ya. Ini terkadang kita sering ini ya mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini. Kadang Ustadz tuh menyampaikan bidang-bidang ilmu yang 3 bidang ilmu tersebut, maka tak layaklah bagi kita seorang murid ya, sebagai murid ini kemudian menyuruh Ustadz itu memberhentikan itu ya, menghentikan penyampaiannya ya, apalagi tanpa adab ya. Ini penting sekali. Kalau memang kajian-kajian yang ya bukan bersifat fardu ain tadi itu, boleh saja kita memberhentikan kajian itu dengan adab juga semestinya ya. Dekat kepada beliau kemudian menyampaikan kepada beliau dengan adab ya, jangan dengan isyarat-isyarat ya. Seperti nih yang saya sampaikan kemarin. Ini sering jadi Bapak Ibu. Ustaz, waktu udah sampai. Itu ya. Itu tidak boleh ya. Karena kalau dia menyampaikan 3 bidang ilmu yang saya sampaikan tadi itu, maka boleh, para ulama mengatakan boleh menunda waktu sholat jika dibutuhkan ya. Apalagi kajian itu bersangkut paut dengan sholat itu sendiri. Seperti apa? Syarat sah sholat, ini fikih ya. Seperti syarat sah sholat, yang membatalkan sholat, yang memakruhkan sholat, dan seterusnya. Ya. Maka terlewat pun sedikit waktu sholat itu tidak masalah. Selagi masih di dalam waktu. Karena kita mau sholat. Macam mana mau sholat kalau tidak ngerti syarat sah sholat itu? Maka boleh menunda-nunda waktunya. Nah, itu kan dibutuhkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah ya harta-harta kalian itu, wala auladukum, dan anak cucu keturunan kalian itu, melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah. Semua kita mungkin hafal ya ayat ini. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Apa yang dimaksudkan dari mengingat Allah di dalam ayat ini? Pada sebagian kitab-kitab tafsir para ulama mengatakan yaitu as-salawatil khams, yaitu salat 5 waktu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kekayaan kalian, anak cucu keturunan kalian, dari salat 5 waktu. Ke situ Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah, dari mengingat Allah itu yaitu dari salat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka sesiapa yang melakukan hal yang sedemikian itu, mereka lah orang-orang yang rugi.
Itulah dua ayat tentang keutamaan ya, menjaga salat yang 5 waktu dan betapa pentingnya salat yang 5 waktu itu. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan dan kepentingan salat 5 waktu. Tentunya hadis-hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah telah diseleksi oleh para alim ulama kita, hadis-hadis yang sahih ya, ataupun hadis-hadis yang hasan. Juga di dalam keutamaan ini disebutkan juga beberapa hadis yang dhaif ya. Maka di dalam hal ini pun tak masalah. Hadis-hadis dhaif ini digunakan untuk pemotivasi untuk amal ibadah pribadi, tidak ada masalah ya. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Jadi hadis dhaif sekalipun boleh untuk amaliyah infiradiyah, amalan pribadi kita ya. Ataupun untuk memotivasi yang lain ya, untuk memotivasi sebagai penyemangat di dalam beramal ibadah itu tidak masalah menggunakan hadis-hadis dhaif ya. Baik. Yang insyaallah hadis-hadis maudhu' tidak ada di dalam kitab ini Bapak Ibu ya. Baik. Wa akhrajal Hakim, dan telah dikeluarkan ya, sebuah hadis oleh Imam Al-Hakim Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang Allah meridai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khams. Awal-awal perintah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umatku, kata Nabi, as-salawatul khams, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Itu perintah yang pertama sekali difardukan. Ya, yakni as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams, dan amalan yang pertama sekali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatku itu, kata Rasulullah, as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu sehari semalam itu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khams. Dan yang pertama sekali juga yang akan disoal, yang akan dihisab nanti di hari kiamah itu, yakni as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebagian riwayat yang lain dikatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, sesungguhnya yang pertama sekali akan dihisab pada seorang hamba itu, yaumal qiyamati, di hari kiamah, salatuhu, yaitu salatnya yang 5 waktu. Fa in salahat, jikalau salat yang 5 waktu itu baik, salaha sairu amali, maka amal-amal yang lain ikut menjadi baik. Ya. Wa in fasadat, dan jikalau salat yang 5 waktu itu rusak, ya, fasada sairu amali, maka menjadi rusaklah sekalian amal-amal yang lain. Jadi salat ini Bapak Ibu adalah ibu sekalian daripada amal-amal ibadah yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka daripada itu jangan sesekali kita membanding-bandingkan antara amal yang fardu dengan yang sunnah. Apalagi mereka yang sedang mengqadha salatnya, ya, mereka yang sedang bersangkut paut dengan qadha salat ini ya. Makanya selalu disampaikan jangan salat sunat, ya, tinggalkan salat sunat dulu. Qabliyah ba'diyah jangan dilakukan dulu, ya, isyraq duha jangan dulu, ya, tahajud dan segala macamnya tinggalkan dulu, dahulukan yang fardu, yang wajib. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi salat tuh dahulukan mengqadha salat itu ya di atas salat-salat sunat yang lainnya. Nah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia merasa yang sunat itu ya, lebih mulia daripada yang fardu. Nah, ini tidak boleh. Ya. Yang sunat itu lebih besar nilainya daripada yang fardu itu, tak paham itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaznya suruh qadha nih ya. Kayak saya nih lah sering nyuruh Bapak Ibu qadha kan begitu kan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya tidak bisa salat sunat lagi tuh Pak Ustaz. Tidak bisa saya isyraq lagi, tidak bisa saya duha lagi. Tidak dapat saya pahala qabliyah ba'diyah lagi. Ini orang tidak paham mana fardu mana sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam hadis qudsi dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Sahih Bukhari itu, ya, hadis qudsi di dalam Sahih Bukhari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fima yarwi an rabbih, ya, yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Rabbnya, ya, daripada Allah SWT. Ini namanya hadis qudsi. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i mafturitu alaihi. Tiadalah amal ibadah yang dapat mendekatkan diri hambaku kepadaku kecuali dengan melakukan amal-amal ibadah yang telah aku fardukan kepadanya. Maka tidak ada amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amal-amal ibadah yang fardu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menyibukkan diri dengan yang fardu. Apa maksudnya? Lebih mengutamakan yang fardu. Jangan kita meremehkan yang fardu disebabkan yang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Melalaikan yang fardu disebabkan yang sunnah. Nah itu. Karena yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu sebenarnya adalah amalan-amalan yang fardu itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Fathul Bari, ya, yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan, man saghalahul fard anin nafl, sesiapa yang disibukkan dengan melakukan yang fardu daripada yang sunnah, fahuwa ma'zurun, maka dialah sesungguhnya orang yang layak mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man saghalahun nafl, sesiapa yang disibukkan dengan yang sunnah-sunnah anil fardi, padahal yang fardu-fardunya itu masih banyak yang dia tinggalkan. Ini masalah qadha nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fahuwa maghrurun, sesungguhnya dia tertipu. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan. Setan itu lebih paham daripada kita Bapak Ibu, ya. Lebih pintar daripada kita setan itu. Ya. Kalau masalah pahala, masalah ibadah ini setan lebih paham daripada kita Bapak Ibu. Ya. Jadi katanya sholat sunat lah banyak-banyak. Sholat duha lah banyak-banyak. Ya. Nggak usah kodo lagi, nggak apa-apa. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan kau udah tobat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan aman, ya. Memanglah diqadha salat-salat yang kita tinggalkan itu Bapak Ibu. Baik yang baru-baru ataupun yang dah lama-lama itu. Ya, jalan aman biar lebih selamat kita. Dan itu pendapat yang kuat, ya, pendapat 4 mazhab itu wajib qadha salat itu. Nah, adapun yang mengatakan tak wajib, ya itu pendapat 1 orang 2 orang. Ya, seperti perkataan Imam Ibnu Hazm, diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikut-pengikutnya lah. Begitu juga pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita yang lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Hazm itu. Begitu pula teman-teman kita yang Salafi, Wahabi itu pendapat itulah yang dipakainya. Tidak perlu qadha, ya, tidak perlu qadha. Banyak-banyak aja sholat sunat katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Fathul Bari itu dikatakan. Jadi kalau kita masih banyak hutang yang fardu, masih banyak ya kita dulu-dulu meninggalkan sholat, maka segerakan pertama taubat itu. Tidak usah Bapak Ibu terbebankan dengan kata-kata qadha itu. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Dan saya pun tidak mau membuat Bapak Ibu ya terbeban dengan hal-hal seperti ini. Karena beban Bapak Ibu kan dah banyak, kan begitu. Belum lagi mencari nafkah anak istri, ya. Apalagi kredit, angsuran dan segala macamnya, ya. Maka saya tak mau menambah-nambah beban hidup Bapak Ibu. Cuman saya kasih jalan yang terlebih aman, jalan selamat, ya. Selamat dunia, selamat akhirat kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengikut pendapat 4 mazhab mayoritas ulama, sepakat masalah qadha salat itu wajib. Baik yang baru-baru kita tinggalkan ataupun yang sudah lama-lama kita tinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting. Kemudian Imam Syuuti juga mengatakan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-fardu itu ya afdalu minan nafl. Amalan yang fardu lebih afdal daripada amalan-amalan yang sunnah. Ini artinya apa? Bukan kita mengenepikan amalan sunnah, tidak. Ya, menganggap tak penting amalan-amalan sunnah, tidak. Ya, ini masalah bagi orang-orang yang masih banyak meninggalkan yang fardu. Ya, seperti banyak dulu-dulu meninggalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan banyak ditinggalkan. Nah, itu. Dalam keadaan mampu dia sebenarnya tidak dalam keadaan keuzuran.
Ya, kalau dalam keadaan uzur tidak masalah seperti ibu ya dalam keadaan haid datang bulan berapa hari meninggalkan sholat itu 5 hari 6 hari itu tidak perlu diqadha yang dikarenakan haid itu tidak perlu diqadha. Kalau puasa wajib qadha tuh tetap wajib qadha kalau puasa. Tapi kalau sholat tidak perlu diqadha. Nah, itu rukhsah lah bagi kaum ibu itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi nanti merasa jadi saya tidak dapatlah lagi pahala sunatnya Pak Ustadz ya, tidak bisa isra, tidak bisa duha, tidak bisa qabliyah, ba'diyah. Jangan sesekali membanding-bandingkan yang fardu dengan yang sunnah. Itu tak sebanding Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam hal ini para ulama telah bersepakat di dalam mazhab Imam Syafi'i mengenai fadilah, keutamaan orang-orang yang mengqadha salat itu. Apa keutamaannya? Sudah dapat pahala yang sunnah, ngikut aja itu yang sunat tuh. Kalau kita buat yang fardu, kita qadha yang fardu-fardu yang pernah kita tinggalkan. Yang sunat tuh ngikut aja tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya. Pajar-pajar enggak usah dulu salat sunat pajar nih. Sunat tinggalkan dulu. Kalau memang banyak meninggalkan yang fardu sunat jangan dibuat. Haram hukumnya. Ya. Itu di dalam kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i ya, fikih-fikih mazhab Asy-Syafi'i ya. Itu dikatakan melakukan yang sunat kalau banyak meninggalkan yang fardu, masih banyak dulu-dulu meninggalkan yang fardu, belum diqadha maka itu diutamakan dulu. Qadha diutamakan, sunat tinggalkan dulu. Haram hukumnya dia melakukan yang sunat itu. Itu dalam kitab fikih Asy-Syafi'i ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah qadha ini tidak ada waktu larangan. Tidak ada waktu larangan, kapan aja boleh. Habis subuh boleh, habis asar boleh, tidak masalah. Yang dilarang itu salat sunat, ya. Kalau fardu membayar hutang, mengqadha itu tak ada larangan. Ya. Yang sebaiknya ikuti tuntunan dari ulama-ulama fikih kita, yaitu sesuai dengan waktunya masing-masing. Subuh qadha subuh, zuhur qadha zuhur. Sebelum sesudah buatlah, ya. Kalau bisa nanti udah siap nanti ba'diyah itu kan kita ganti dengan qadha tuh Pak. Ya, sunat ba'diyah itu kita ganti dengan qadha pula kan zuhur umpamanya. Udah siap tuh bangun lagi qadha pula maghrib enggak masalah sebenarnya. Qadha pula subuh lagi, bangun pula lagi qadha pula asar enggak masalah. Tapi kan kita nih ada kesibukan, ya kan? Ada kesibukan. Ya bagi Bapak Ibu yang tak ada kesibukan, banyak luang waktu ya silakan qadha. Boleh, enggak masalah itu. Boleh, kapannya boleh. Pokoknya selagi ada waktu Pak qadha lah. Ya, tapi jangan sampai tidak makan pula Pak. Ya. Jangan sampai tidak makan pula, jangan sampai terbengkalai pula pekerjaan kita karena itu sama-sama wajib juga itu mencari nafkah itu wajib juga ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi tidak ada Pak orang gara-gara mengqadha salat itu sampai tidak makan itu tidak ada Bapak Ibu. Iya, itu betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Iya, waktu bulan Ramadan ya kan, siang Ramadan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis tadi, faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulullahu tabaraka wa ta'ala unduru hal tajidu li 'abdi nafilatan min shalah tutimmuna biha ma naqasa minal fardhah. Maka dikatakan lagi pada sambungan hadis tadi itu yang kita bacakan dari awal tadi itu ya. Saya selingi pula dengan hadis yang lain itu. Lanjutannya faman kana dhayya'a syai'an minha. Maka sesiapa yang pada sholatnya itu terdapat kecacatan, maka kadang-kadang kan di dalam sholat kita ini ada kecacatan-kecacatan Bapak Ibu. Apa itu ya seperti tidak khusyuk, itu kecacatan di dalam sholat itu Bapak Ibu. Ya, ketika di dalam sholat itu mungkin barangkali kita banyak bergerak, ya bergerak maksudnya tak 3 kali berturut-turut gitu. Kalau 3 kali berturut-turut kan batal sholat. Tapi banyak bergerak, sekali bergerak menggaru. Tapi dia tahu cara menggaru itu, cara bergerak itu. Jadi itu sebenarnya kecacatan di dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru," Allah katakan kepada malaikat, wahai para malaikat,
Unzuru, coba kalian cek, kalian periksalah di dalam amal ibadahnya yang sunnah. Nah, coba lihat di dalam buku catatan amalnya. Banyak enggak amalan-amalan sholat sunnahnya? Nah, ini ya. Kalau banyak amalan sholat sunnahnya, maka jadikanlah itu sebagai penyempurna kecacatan yang terdapat di dalam sholat fardunya. Nah, artinya sholat fardu yang dia lakukan yang tak sempurna, ada kecacatan, maka bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah, Pak. Maka sholat-sholat sunnah itulah yang akan menampal kecacatan, kekurangan sholat-sholat fardu itu. Ya. Bukan sholat fardu yang kita tinggalkan. Paham Bapak Ibu? Bukan sholat fardu yang kita tinggalkan. Kalau sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, tidak akan bisa tergantikan sampai kapanpun dengan yang sunnah. Paham? Kadang banyak orang memahami hadis ini, Bapak Ibu. Itu kan jelas hadisnya itu. Sesiapa yang sholatnya tidak sempurna, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melihat di dalam catatan amal ibadahnya itu, apakah banyak sholat-sholat sunnahnya. Kalau banyak amalan sholat sunnahnya, maka itu akan dijadikan penyempurna yang menampal kecacatan di dalam sholat fardunya. Itu kan sholat fardu yang kita sudah lakukan tapi tak sempurna. Ya, itu bukan sholat fardu yang pernah kita tinggalkan. Kemudian memperbanyak sholat sunat bisa menggantikan yang fardu itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Sampai kapan pun tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wanzuru fi siyam. Begitu pula di dalam masalah puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita itu tak sempurna, ya barangkali di bulan puasa itu. Ini bentar lagi kita puasa Bapak Ibu. Ya, sebulan lagi Pak ya. Kurang lebih lah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dalam puasa kita itu banyak kecacatan seperti ya menggunjing, dia tidak batal puasa itu dengan menggunjing tuh Bapak Ibu. Ya, berbicara yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Banyak tuh di antara kita yang melakukan hal-hal seperti itu. Dia tidak membatalkan puasa, tetapi cacat puasa kita itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wanzuru fi siyami abdi. Maka lihatlah ya, apakah di dalam catatan amal ibadahnya itu banyak puasa-puasa sunnah. Kalau banyak puasa-puasa sunnahnya, maka puasa-puasa sunnah tadi akan menyempurnakan puasa yang fardu, puasa Ramadan yang kita kerjakan yang banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Puasa-puasa sunnah itulah yang menyempurnakannya. Nah, itu ya Bapak Ibu, bukan menggantikan. Ya. Jadi kalau sholat yang kita tinggalkan, sholat ataupun puasa yang kita tinggalkan itu mesti diqadha, tak akan tergantikan dengan puasa sunnah, tak akan tergantikan dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sholat sunnah, puasa sunnah fungsinya hanya untuk menampal kecacatan dari sholat-sholat fardu ataupun puasa-puasa yang fardu yang kita sudah kerjakan tapi tak sempurna. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian Bapak Ibu, wanzuru fi zakati abdi. Begitu pula di dalam hal perihal zakat Bapak Ibu. Ya. Terkadang kan di dalam zakat ini kita tak sempurna nih Bapak Ibu. Apa contohnya Bapak Ibu? Tak sempurna di dalam zakat, pembayaran zakat itu. Zakat ini kan banyak nih. Zakat-zakat yang fardu ini seperti zakat fitrah, itu ya. Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat emas perak, itu zakat-zakat fardu tuh Pak. Ya, sedekah-sedekah yang fardu itu. Ya. Maka wanzuru fi zakati abdi. Coba lihat, jika terdapat kecacatan, kekurangan di dalam zakatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya barangkali dia makan beras mahal, dibayarnya dengan beras murah, Bapak Ibu. Makan beras mahal, bayar dengan beras murah. Itu cacat di dalam pembayaran zakat itu. Sah enggak zakatnya? Sah zakatnya. Ya, sah zakatnya. Tetapi cebok enggak bersih. Ibu yang dimuliakan Allah, bahasanya itu cebok enggak bersih itu. Ya, makan beras mahal, bayar beras murah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu cacat di dalam sedekah atau zakat kita itu. Maka fanzuru hal tajiduna li abdi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, cobalah kalian lihat di dalam catatan amal ibadahnya itu, ya. Banyak enggak dia mengerjakan sedekah-sedekah yang sunnah?
Kalau banyak sedekah-sedekah yang sunnahnya, dia rajin bersedekah di masa hidupnya, maka amalan sedekah-sedekah sunnahnya itulah yang akan menampal kekurangan zakatnya yang fardu itu. Sampai udah berapa itu? Salat yang tak sempurna, zakat yang tak sempurna, kemudian puasa yang tak sempurna. Itu akan disempurnakan oleh amalan-amalan sunnah kita. Ya, salat-salat sunnah kita, ya, kemudian puasa-puasa sunnah kita, Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya itu, kemudian sedekah-sedekah yang sunnah. Nah, itulah yang dapat menyempurnakan. Ya, bukan menggantikan ya, bukan menggantikan. Sekali lagi, jangan fahami hadis ini dapat menggantikan yang sunnah, tidak. Hanya dapat menyempurnakan saja. Maka salat yang pernah kita tinggalkan, Allah, puasa yang pernah kita tinggalkan, Allah, tahun kemarin berapa hari tinggal puasa? Seminggu Pak Ustaz. Allah itu ini mau masuk bulan Ramadan lagi nih. Allah itu cepatlah Allah itu. Nah mau masuk bulan Ramadan ini. Zakat tahun kemarin terlupa saya Pak Ustaz. Mama kan tahun kemarin terlupa saya Pak Ustaz. Mampu, saya mampu sebenarnya tapi terlupa Pak Ustaz. Allah bayar sekarang ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fayu'khadhu dzalika 'ala faraidillah wa dzalika bi rahmatillahi wa 'adlihi. Maka hal-hal yang sedemikian itu yaitu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga amalan-amalan yang fardu yang kita kerjakan kalau dia cacat ya dapat disempurnakan dengan yang sunnah. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan maha adilnya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in wujida apa Pak? Nanti Pak ya. Terganggu bacaan saya Pak nanti. Kemudian fa in wujida fadlan wudi'a fi mizanihi, maka jika masih ada pahala kebaikannya yang tersisa, maka diletakkanlah pahala kebaikannya itu ya di dalam timbangan kebaikannya. Itu ya. Kemudian waqila lahu, kemudian akan dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga masrura, dalam keadaan berbahagia. Wa in lam yujad lahu syai', jikalau sudah tidak ada lagi tersisa amal ibadahnya yang sunnah itu, pahala-pahalanya yang sunnah itu, maka umirat bihiz zabaniyatu, maka akan diperintahkanlah malaikat zabaniyah itu, ta'khuzuhu biyadihi, ya ta'khuzuhu biyadihi, kemudian dia ya akan dimasukkan oleh malaikat zabaniyah itu, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tak ada sisa lagi Bapak Ibu, ya. Kalau masih ada sisa kebaikannya, disebabkan sudah terlalu banyak menampal atau menyempurnakan amalan-amalan yang fardu yang cacat itu, kalau masih ada sisa, dimasukkan ke dalam timbangan kebaikannya. Kemudian dikatakan masuklah ke dalam surga dengan keadaan gembira. Ya, kalau tak ada sisa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat zabaniyah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa Muslimun, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim an Jabir, dari jalur Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salawatil khams", perumpamaan salat yang 5 waktu, "kamatsali nahrin jarin 'adbin 'ala babi ahadikum", itu seperti anak sungai yang mengalir, yang airnya itu sedap rasanya, yang mengalir di depan pintu-pintu rumah kalian. Yaghtasilu fi kulla yaum, dan dia ibaratnya mandi di situ sebanyak 5 kali sehari semalam. Khamsa marrat. Fama yabqa dzalika minan nas, maka tentulah tidak akan tersisa lagi dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW, ini ibarat salat 5 waktu Bapak Ibu, seperti kita mandi ya di dalam sungai yang mengalir, ya, di mana airnya itu rasanya nikmat, ya, sedap sekali, yang mengalir di depan pintu-pintu rumah kita, dan kita mandi di situ sebanyak 5 kali sehari semalam. Maka Rasulullah katakan tentulah tidak akan tersisa lagi
ya dosa-dosanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kecil ini ya. Jadi dosa-dosa kecil ini ya bisa dihapuskan dengan keutamaan ibadah seperti ini. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa Bapak Ibu. Ya, tak akan terhapuskan dengan berwudu ya. Dan kemudian melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, itu untuk dosa-dosa kecil saja yang bisa dihapuskan itu. Kalau dosa-dosa besar wajib tobat ya. 3 syaratnya kemarin, kalau berhubungan dosa tersebut dengan hakul adam, hak sesama manusia, wajib meminta maaf, meminta halal. Kalau tidak sah tobatnya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Wat Tabarani wal Baihaqi, dan telah dikeluarkan oleh Imam Tabarani dan Imam Al Baihaqi. Ani Ibnu Umar, hadis yang datang jalurnya daripada Ibnu Umar, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, apabila dia berdiri mengerjakan salat, ata bidzunubihi kulliha, maka ia datang dengan membawa seluruh dosa-dosanya. Fawudi'at ala ra'sihi wa atiqaihi, lalu dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a, dan setiap kali dia ruku' au sajada, ataupun setiap kali dia sujud, tasaqatat anhu dzunubuhu, maka berguguranlah dosa-dosanya itu. Di waktu ruku, di waktu sujud itu berguguran dosa-dosa kita tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dosa apa tuh? Dosa-dosa kecil ya. Bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ai as-saghair dikatakan di dalam kitab ini. Hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa ya. Jangan pula senang hati ya, alhamdulillah. Hapuskan dosa ribaku. Ya, dosa menzolimi apa segala macam, dah ya, itu taubat itu ya, wajib taubat, sebenar-benar taubat. Kalau menzolimi berarti berhubungan dengan hakul adam, itu hak manusia, minta halal, minta maaf dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Muslimun, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ya, an Utsman, dari jalur Utsman radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, ma mimri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun, tiadalah seseorang yang muslim itu apabila dia hadir mengerjakan salat itu, yaitu salat yang fardu ya, yang maktubah itu. Fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbaiki cara berwudunya, wa khusyu'aha, dan ia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salatnya, wa ruku'aha, dan dia berusaha untuk menyempurnakan ruku'nya, illa kanat lahu kafaratan lima qablaha, melainkan ya salatnya itu akan menjadi kafarah. Apa itu kafarah Bapak Ibu? Pengampunan dosa. Nah, salat yang seperti itu akan menjadi pengampunan dosa lima qablaha ya, atas dosa-dosa yang sebelum ataupun sesudah, juga pada sebagian riwayat hadis dikatakan ya, dosa-dosa sebelum dan sesudah Allah ampunkan. Tapi apa? Mesti memperbaiki wudu. Jangan sembarangan berwudu, itu gunanya kita belajar fikih itu, ya. Berwudu, tengok air yang kita gunakan untuk wudu itu mesti diperhatikan, ya. Mesti tahir, mutahhir, yaitu suci pada dirinya, dia mampu mensucikan yang lain dan tak makruh digunakan. Itu air yang digunakan untuk berwudu. Tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluh. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perhatikan airnya. Kemudian perhatikan adab-adab ya, ketika berwudu itu, apa saja yang dimakruhkan di dalam wudu itu. Tidak boleh juga kita sembarangan Bapak Ibu. Kalau tak penting tidak usah berbicara ketika berwudu. Kawan sebelah kadang-kadang ngajak kita ngomong Bapak Ibu dalam keadaan sedang berwudu. Nah, kalau tidak penting tidak perlu dijawab, tidak usah. Ya, kalau penting boleh kita jawab. Nah, kalau tidak ya diam aja. Ya. Kenapa? Itu perkara-perkara yang memakruhkan wudu itu. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini, fayuhsinu wudu'aha. Maka sebisa mungkin dia sempurnakan wudunya itu, dia perbaiki wudunya itu. Kalau bisa dilebihkan sedikit dari kadar yang diwajibkan, sampai siku lebihkan sedikit aja, ya, itu menjadi cahaya di hari kiamat nanti itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khusyu'aha, dan dia berusaha untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Tentunya sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, khusyuk itu
Bukan maknanya dari awal takbiratul ihram sampai salam itu kita khusyuk terus, itu tidak mudah Bapak Ibu yang seperti itu. Ya, tidak level kita itu. Itu salatnya para anbiya alaihi salatu wassalam. Ya, kalau yang salat kita ini ya biasalah itu ya. Terkadang-kadang ya masuklah hal-hal di luar salat itu. Ya, kerjaan itu ini masuk di dalam salat itu biasa itu. Tapi kita mesti usahakan hati kita ya untuk kembali fokus. Nah, itu Pak. Untuk kembali fokus, untuk kembali konsentrasi di dalam sholat kita. Jangan diperturutkan itu. Berarti kita sudah berusaha untuk mendapatkan khusyuk. Nah, itu pun dah jadi dah itu. Nah, baik. Wa ruku'aha, dan sempurnakan ruku. Waktu belajar fikih kemarin sudah dijelaskan juga ya, sempurnakan ruku. Latihan lah, lihat di cermin tuh ya, udah lurus apa belum punggung kita itu. Coba latihan di rumah, ruku ya. Lihat di cermin tuh, udah lurus belum punggung kita itu. Ya, kepala itu jangan mendongak ke depan. Nah, itu ya. Rata, nah, begitu. Sempurnakan usaha untuk itu. Maka salat seperti itulah yang dapat menjadi kafarah, pengampunan dosa. Ya. Nah, sampai kapan dia dapatkan pengampunan dosa itu? Malam ya'ti kabirah. Selama ia tidak melakukan dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara satu waktu salat dengan waktu salat yang lain, ini ya, dari subuh ke zuhur nanti nih ya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, terus seperti itu. Itu di antaranya ada kafarah, ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pinta. Ya, tanpa kita pinta di dalam doa kita. Kita dapatkan itu secara cuma-cuma. Nah, dari subuh sampai ke zuhur nanti itu ada pengampunan dosa gratis untuk kita. Tapi kalau sholat kita tadi itu kita kerjakan dengan sempurna. Maka di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain akan menjadi kafarah. Selagi kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita lakukan dosa besar itu tak dapat kita keutamaan itu lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi, wa akhraja Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawat", sesiapa yang betul-betul menjaga salatnya yang 5 waktu itu, kanat lahu nuro, maka untuknya lah cahaya ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia ini nampak wajah-wajah teduh, wajah-wajah yang menenangkan, ya, terpancar dari orang-orang yang menjaga salat 5 waktu itu, Bapak Ibu. Memang beda Bapak Ibu. Orang yang menjaga salat 5 waktu, ya, terpancar dari wajahnya itu, Bapak Ibu. Cahaya. Apa maksudnya? Tenang, nyaman kita melihatnya. Itu memang beda Bapak Ibu yang dimuliakan. Dengan orang-orang yang tak salat sama sekali. Kita kalau lihat mukanya tuh agak beda, ya. Nah, cuma jangan pula nanti kita sampai mengucapkan itu, Bapak Ibu. Gelap kali wajah kau, kau tidak sholat Pak Ede. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ya, memang beda tuh Bapak Ibu. Kan bisa kita rasakan tuh orang yang tidak sholat sama yang sholat itu beda, Bapak Ibu. Yang menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid itu beda. Sejuk wajahnya itu, terpancar. Itu cahaya, itu yang cahaya yang dimaksudkan Nabi itu. Sejuk, nyaman kita memandangnya itu. Dan di hari kiamat juga mendapatkan cahaya. Ya, ya. Huru hara kiamat itu luar biasa Bapak Ibu. Dahsyat huru hara kiamat itu. Orang yang mendapatkan cahaya itu nyaman, tenang, aman perjalanannya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesiapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, kanat lahu nur, maka untuknya cahaya, ya, dan ia akan terselamat daripada hari kiamat, yaitu huru hara kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan sesiapa saja yang tak menjaga waktu salatnya, melengah-lengahkan waktu salat tanpa adanya keuzuran, kebenaran, ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lam yakun lahu nur, tidak ada baginya nur, kata Nabi, wala burhan, dan tidak ada baginya petunjuk, wala najah, dan tidak ada baginya keselamatan.
Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dia akan dibangkitkan bersama Qarun, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ini orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Muslim, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Abu Daud yang juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, wa Ibnu Majah. Ini banyak ini, Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Perbedaan di antara seseorang yang muslim dan di antara kekafirannya adalah ketika dia meninggalkan salatnya. Bapak Ibu, maka Rasulullah katakan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa adanya keuzuran yang dibenarkan, ya, ini ada juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dah jelas ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada di dalam keluarga kita Bapak Ibu, ya, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak cucu kita, ya. Orang-orang yang bermain-main dengan salat, meninggalkan salat, ya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT menganggap remeh dengan salat. Apa salat itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa meninggalkan satu waktu salat dengan sengaja saja, muta'ammidan, kata Rasulullah SAW, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Jadi perbedaan kita, ya, di antara keimanan dengan kufuran itu adalah meninggalkan salat. Orang meninggalkan salat itu kafir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i tak sampai kepada kafir. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak sampai kepada kafir dia, ya. Hanya saja sedang terjerumus di dalam dosa-dosa besar, di mana dia wajib segera bertobat, itu saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak sampai kepada level kafir, ya. Mazhab Hanafi itu kafir, meninggalkan sholat kafir, kafir betul-betul kafir. Nah, harus syahadat lagi. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tak sampai kepada level kafir, tapi dosa besar, wajib dia segera bertobat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Masih banyak lagi keutamaan salat dan kepentingan salat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pertemuan kali ini dapat kita ambil iktibar dan pelajaran, juga kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini.